Jadi ya kita fasilitasi Betul, hobinya gitu. betul. Jadi dia tumbuh responsibility-nya itu mulai dari hobinya, jadi play tapi responsibility-nya juga dipupuk di rumah gitu ya. Betul. Ada tempat-tempat tertentu di rumah atau di lingkungan tempatnya Ernest sama Mira yang bisa hal itu dilakukan bersama, either itu Lego atau reptil itu ada juga ya Di dalam dipersiapkan rumah, gitu. ya di dalam rumah kita ada Di dalam area, rumah. ada satu pojokan yang pojok Lego lah gitu, terus ada satu pojok lagi yang memang itu Pojok Lego. akuarium reptilnya si kakak gitu. Oke, oke. Hal-hal itu rasanya memberikan value-value di mana responsibility tadi ya. Terima Iya. kasih buat inputnya. Um, Pingin tahu nih, apa Ernest sekarang? Apa yang dikagumi dari seorang istri seperti Mira? Ernest kaguminya apa? Motherhood-nya. Karena gini, saya lihat motherhood-nya ini kalian bisa jadi inspirasi juga buat anak-anak muda, pasangan muda gitu. Apa yang Ernest kagumi? Ya, aku sih mengagumi dia selalu support lah ya. Maksudnya Oke, ketika kita nikah juga orang habis nikah mungkin banyak yang punya impian pengen gini, pengen gitu. Kita habis nikah malah ngekos ya. gitu. Udah gitu pengantin baru kamar mandinya di luar lagi. Sedih banget lah pokoknya waktu itu. Oh, Jadi tapi kami menjalani hidup berdua nggak pernah kayak aku nggak pernah sebagai suami sebagai bapak nggak pernah punya beban kalau oke. ngerasa aduh aku harus do better nih istriku nggak bahagia aku nggak pernah punya perasaan seperti itu karena kita berdua ya puji Tuhan lah maksudnya dari sejak keadaannya dari mulai ngekos sampai sekarang udah punya rumah sendiri yang agak lega ya bersyukur aja gitu jadi nggak pernah dari dulu tuh nggak pernah ngerasa ketika kita ngekos tuh nggak pernah ya Tuhan, kapan sih kita nih bisa punya rumah besar gitu? Enggak juga, biasa aja gitu. Oke, Bersyukur aja. Jadi aku oke. bersyukur punya partner yang mindsetnya juga sama gitu. Kita Ya, mensyukuri apa yang ada gitu. Ya kamu nggak tahu aja kan di dalam. mensyukuri apa yang Sebenarnya menjerit batinnya. Oke, oke. Nah, saya mau masuk di sisi kan kerja ya. Ernest kerja. Gimana tackle sekarang work from home, pandemi, contactless gitu ya. Gimana caranya you manage ya dari rumah? Baik itu juga boleh nih, saya minta masukannya Bu Meira juga. Meira juga, gimana caranya? Dalam dunia kerja sekarang ini, rumah kalian bisa jadi dual fungsi begitu atau gimana? Iya, kalau yang pasti ketika kita rumah ini kan kita beli lalu kita renovasi sedikit. Nah, ketika renov itu tentunya memang tidak ada Oke, mindset akan pandemi dan segala macam. Tapi kebetulan oke, memang betul. sejak di apartemen itu aku selalu punya home office sejak sebelum pandemi karena Nah, kerjaanku kan memang nggak ngantor ya. Jadi aku punya ruang di rumah yang walaupun tidak terlalu besar di apartemen itu, tapi ada satu ruang kantor buat aku kerja. Nah, kita menerapkan itu di rumah dan di rumah kebetulan ruangannya besar dan kita ada pintu geser yang aku bisa buka blong memang kayaknya terkait WFH udara sirkulasi udara tuh penting banget sih kayak tadi juga kan compact eco ya ekonya itu penting tuh gitu maksudnya kita di rumah oke. terus kalau sumpek kalau nggak mendapatkan udara segar pasti makin bete yang ada gitu jadi mungkin dengan kebutuhan orang bisa remote working, bisa work from home, memang tipe rumah Ya. yang lebih punya area terbuka dan sirkulasi udara yang baik, aku rasa jadi penting sekali gitu. Oh, oke. Wah, pengen tahu juga dari pandangannya Mira gimana? Kalau dari Mira gimana? Kalau aku sih paling happy banget karena dari apartemen pindah ke rumah itu terutama untuk psikologis anak-anak ya itu kelihatan banget Yes, bedanya. Ketika di benar banget. apartemen Itu ya. ya saja kita mencoba eh, apa ya yang terbaik yang kita bisa gitu untuk hidup di apa namanya Betul. di tempat tinggal yang waktu itu gitu. Tapi ketika di rumah gitu kami melihat Ya. secara psikologis mereka sangat-sangat jauh lebih
happy gitu ya, dan bisa punya banyak ruang untuk bergerak. Itu yang kami syukurin banget, karena ketika di Ya, apartemen ruang geraknya itu bener-bener agak apa ya, susah gitu. Ketika di sini mereka bisa lebih lebih banyak susah ya. gerak. Dan secara psikologis menurut aku itu akan sangat membantu banget, karena anak-anak itu memang di umur-umur segini ya memang seharusnya bergerak gitu. Mereka seharusnya bisa Mm, bebas, bisa berlari, bisa bisa melakukan banyak hal yang fisik betul. gitu ya, physically. Jadi Ya, aku sih happy banget kami bisa dapat kesempatan untuk benar. punya rumah gitu akhirnya di masa pandemi ini, yang memang anak-anak punya sangat keterbatasan yang sangat besar gitu untuk bisa mengeksplor banyak hal dan juga untuk bergerak gitu. Jadi Iya, iya. iya, happy banget sih masih bisa memberikan anak-anak ruang gitu. Dan saya dengar Bu Mira juga punya apa hobi ya juga tentang tanaman ya, hobi koleksi tanaman. Kalau tidak salah itu pas Iya. pada saat mungkin Ernest dan Mira di apartemen lebih banyak, atau justru sudah di landed houses seperti sekarang Uh, itu juga apa dilanjutin gitu. Iya, jadi di apartemen itu kita karena unitnya di pojok, jadi kita punya dua Oke. balkon, dua balkon. Nah, dua balkon itu udah Hmm. penuh sama tanaman, tapi apa ya, kayak ada sebenarnya tuh karena tanaman-tanaman itu cuma bisa di pot gitu, di dalam pot. Nah, kemarin waktu pindah ke Aha. rumah, akhirnya punya halaman kecil gitu, akhirnya dipindahin semua, dan beberapa yang di pot itu langsung tanam ke tanah, dan itu feel so happy gitu to see them growing So happy ya. dari tanah, karena jadinya jauh lebih cepat perkembangannya ketika daripada di pot gitu. Ketika mereka di tanah itu mereka jadi berkembangnya lebih lebih bagus lagi gitu. Jadi happy aja bisa ngelihat itu. Lebih happy mana sih, tinggal di apartemen atau di landed houses ya? Maksud saya mau nanya gini, what is the best yang you temukan di apartemenmu maksudnya? Dan what is the best yang you sukai di rumahmu yang sekarang? Boleh bagi nggak? Oke, kalau apartemen itu kan uh, dari segi security mungkin lebih aman ya. Karena kan kita ada security, Oke. ada kita langsung mobil masuk ke basement, dari basement langsung masuk ke lift, dari lift langsung ke tidak jauh dari pintu rumah gitu. Jadi secara security mungkin kalau kita tinggal di rumah di pinggir jalan mungkin lebih exposed gitu. Um, Betul, betul. Cuman tentunya apartemen hampir pasti akan punya keterbatasan space kan, keterbatasan Oke, space yang benar. dari mulai apa namanya tinggi ceilingnya udah pasti lebih rendah, jadi lebih sumpek lah gitu, jadi Mhm. tempatnya juga lebih kecil. Oke. Jadi kalau di rumah yang kita rasain terlepas dari ukurannya yang memang berbeda, tapi itu di sini kita Mhm, lebih mhm. mudah untuk bisa nerima udara segar, kita bisa jalan keluar rumah, at least Ya. ada lebih kerasa seperti homey ya, lebih kerasa Hmm. kayak rumah gitu. Betul. Hmm. Tapi sebenarnya kita ketika tinggal di Ya. apartemen kita cukup menikmati Iya. kepraktisannya sih. Artinya Oke. apartemen itu kecil tapi praktis gitu. Dan ketika anak-anak sudah semakin Mhm. besar lah kita merasa oke, kayaknya space-nya udah mulai repot nih gitu. Mungkin yang tidak ditemukan Oke, jadi di rumah tapi bisa ditemukan di mhm. apartemen itu adalah kebersamaan. Jadi kalau di apartemen itu kita Hmm. mau nggak mau kita ketemu, kita akan harus Hmm. bersama-sama. Hmm. Tapi kalau di rumah kadang-kadang Ya. kita tuh sampai bingung, ini Mencar, anak-anak di mana mencar, ya, lagi mencar. di mana gitu. Kayak kita bingung, karena kita udah kebiasaan di apartemen tuh kita bisa saling ketemu gampang banget, juga nggak mungkin ada di tempat lain gitu, pasti ada di situ gitu. Tapi kalau di rumah kita kayak Ya, oke. anak-anak lagi di mana ya gitu, kita kadang-kadang bingung. Jadi mungkin yang tidak bisa ditemukan di rumah tuh itu gitu, kita bener-bener Oke. apa ya, kayak attach banget gitu, kita tahu masing-masing tuh lagi ngapain dan segala macam gitu. Kalau di sini mungkin agak agak Tapi mencar. tantangannya kan kalau di pertumbuhan anak itu kan mereka makin grow, mereka perlu space seperti yang tadi ya. Mereka punya activity ketemu temennya dan sebagainya, mungkin ke lingkungan sekitarnya, sehingga mereka bisa sharing dan interaksi gitu ya. Untuk kalau di rumah mungkin itu jadi
jadi akan lebih punya pilihan lebih banyak gitu kan. Iya, Iya, betul. apalagi kan kita kamar sebenarnya kan kamar tidur itu ada dua untuk masing-masing Aha, anak. Karena anaknya masih pada oke, kecil-kecil, akhirnya kamar itu mereka tidur bersama, satu kamar itu kita fungsikan jadi kamar hmm, bermain aja. Jadi kalau ada teman datang atau apa ya udah kamar main bermain. itu gitu. Jadi ada playroom lah ibaratnya kita bilang itu playroomnya udah di playroom aja gitu. Jadi ada area yang private buat mereka tidur, yang mereka juga sehari-hari kalau lagi siang sore mereka juga nggak akan hangout di situ, tapi ada satu tempat yang memang biasa buat main gitu. Oke, oke. Pengen tahu nih dari Ernest dan Mira, pertimbangan dan prioritas apa, satu dua aja, yang kalian put it first gitu, pada waktu memilih rumah, nih sedikit kembali, pada waktu memilih rumah itu, apa ya yang priority, yang Mira ngobrol dengan Ernest, ini yang Eh, kita kita perlukan. yang yang pertama tentu lokasi seperti tadi aku bilang. Yang kedua adalah Baik, tentunya oke, kualitas bangunan ya. Kalau kualitas bangunan bisa bisa macam-macam nih. oke, Kalau kita bicara rumah baru, tentu kita bisa lihat track record developernya. Selama ini mereka pernah bikin apa, oke, seperti apa gitu kan. Karena aku bukan ya, beli rumah baru, maka yang aku lihat adalah ketika aku datang ke rumah ini dibangun tahun berapa, lalu aku lihat kondisinya. Oh, ini dibangun sudah belasan tahun tapi masih bagus banget. Berarti dia bangun dengan kualitas hmm, material yang bagus gitu. Kita tinggal merenovasi lebih kepada fungsi hmm, ruangan dan segala macam, tapi kita nggak worry terhadap hal-hal yang fundamental dari rumah ini. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, kalau oke. aku lebih Kalau dari ke Mira boleh tahu? Iya, ya segimana apa namanya ada open space-nya atau enggak gitu. Sama yang open penting tuh space-nya. security itu juga penting karena kadang-kadang kan Ernest suka keluar kota gitu ya dan kita ditinggal gitu. Kita Nah, soalnya apa namanya paling aku anak-anak sama ditinggal sebentar, bukan ditinggal seterusnya. iya jangan dong Jangan dong. serem amat. Ditinggal Iya. sebentar aja. Misalnya ditinggal, Heeh. saya nginep gitu kan ya. Kadang-kadang dia harus kerja keluar Oke, kota. Jadi security itu buat aku penting banget. Makanya pas kita ya. lihat juga kita lihat seperti apa nih gitu keamanannya gitu. Apakah gerbangnya misalnya one gate gitu ya. Jadi walaupun apa rumah kita Ya. nggak ada pagernya, tapi kita tahu bahwa semua yang masuk itu ya harus melewati security kayak gitu-gitu itu menurut aku penting terutama kalau punya anak kecil ya kan kadang anak-anak bisa main di depan Hmm, gitu kita lebih ngerasa tenang gitu. gitu ya. Dan kalau apa makanan yang tiap hari bisa lewat, mungkin kalau landed lebih banyak ya. Bakso dan Iya bener ya, sebagainya mungkin bener seperti kita begitu. nyari tukang bakso susah. Oke, mau nanya nih, dari rumah kalian sekarang ini, what do you like the most? Jadi kan kita nggak tahu rumah kalian sekarang ini, tapi bagian apa dari rumah kalian itu yang bisa diceritakan yang paling kalian suka? Em, kita kita suka ya namanya rumah yang kita baru pindah ke sini bulan Agustus, jadi mungkin masih Agustus, oke. periode periode lagi senang-senangnya gitu. Cuman especially sih kalau aku pribadi aku suka bagaimana rumah ini bagi kami tuh ukurannya tuh pas gitu. Rumah ini tuh tidak yang besar, yang Hah, megah dan besar tidak, tapi cukup luas iya, untuk kebutuhan fungsional yang kami perlukan gitu. Seperti tadi aku cerita, oh ada kamar main, oh aku punya working area yang cukup nyaman. wow, Kamar kita juga betul. bahkan bahkan kamar tidur kita kalau dibandingin sama di apartemen mungkin masih lebih gede dikit di apartemen ya atau 11-12 lah ya, hampir identik ya Oke, ukuran kamar ini ya. oke, oke. Kalau Hampir sama kamar di ya apartemen, nggak lantas jadi oh rumah baru kamarnya jadi gede, nggak juga sebenarnya. Cuman menurut aku rumah ini size-nya cukup sekali buat kebutuhan keluarga kami gitu sih. iya Iya, secara iya. secara Oh, oke. fungsi itu memang rumah ini sudah menjawab semua fungsi yang kami butuhkan terutama di masa pandemi ini di mana kami susah bawa kemana-mana gitu jadi ada kamar Hmm, bermain anak-anak aku juga punya mini oke. gym gitu di rumah jadi aku nggak usah Mini pergi ke gym-nya juga ada. Mm-mm. Hmm, 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 hmm.
area-area itu bisa dipakai untuk apa, work and play and fun dengan anak-anak gitu ya, untuk bertumbuh gitu, untuk child Iya, tapi development-nya gitu area ya. itu area-area bukan area yang serba bisa beralih fungsi sih. Jadi dari awal memang sudah kita siapkan fungsinya itu gitu. Kayak Oke. di atas sebenarnya rumah kita 2 lantai. Nah di lantai atas ini kan sebenarnya ada kayak ruang tamu atau ruang keluarga kecil lah gitu di tengah-tengahnya. Nah itu kita pikir Mm-mm. pasti kita nongkrong juga nongkrong di bawah lah. Udahlah ini bikin jadi gym aja. Jadi kita taruh treadmill sama ada beberapa alat beban dia kan suka ngangkat beban ya mungkin beban hidupnya kurang berat jadi suka ngangkat beban-beban gitu jadi jadi kita taruh di situ buat nge-gym gitu. Oke. Sehat juga. Jadi sehatnya nggak fisik aja ya, tapi rumah yang ada balance, ada Iya, outdoor, kemudian iya, tempat-tempat yang bisa berfungsi itu membuat apa ya, berimbang ya, hidupnya jadi berimbang gitu ya. betul. Oke. Oke, thank you banget untuk inputnya. Terakhir, bagaimana impact daripada rumah yang kalian tinggali sekarang ini kepada masa depan kalian yang kalian harapkan gitu, Ernest dan Mira gitu. Uh, Rumah ini bisa menjadi sebuah basic tempat berkembang yang bagaimana? Bisa cerita nggak? Duluan. Kalau aku sih itu tadi ya pastinya anak-anak akan jadi lebih punya ruang gerak yang lebih banyak gitu daripada waktu kemarin kita Baik. di apartemen. Jadi itu sudah pasti akan apa namanya ada efeknya gitu untuk mereka gitu karena mereka pasti jadi lebih kreatif ya karena dulu itu misalnya ini contohnya aja anak kami tuh yang kecil suka banget Nah, Lego juga gitu. Tapi kalau aku kan ya. suka Oh, oke. beli Lego terus bikin sesuai dengan instruksinya. Nah kalau Snow ini anak kita yang kecil ini dia seneng bikin Lego sendiri dengan kreasinya sendiri. Nah jadi di apartemen dulu kita sulit untuk mengakomodir itu karena akan jadi berantakan banget. Tapi kalau di sini kami jadi bisa mengakomodir dia mau bikin apapun gitu udah jadi bisa. Jadi secara apa udah bisa dilihat gitu secara langsung kalau rumah ini juga memberikan banyak kreativitas gitu untuk anak-anak jadi lebih kreatif lagi dan itu tadi yang udah Ya, kita bahas belajar tanggung jawab juga punya banyak pet dan segala macam betul. gitu jadi memang akan apa ya membantu kita untuk jadi lebih kreatif lagi dan mungkin memberikan banyak pengalaman-pengalaman baru gitu untuk kami gitu. Oke, oke. Terakhir, boleh kasih tips-tips kecil nggak buat mereka yang mengikuti Instagram Live ini dari pengalaman kalian bisa jadi inspirasi gitu ya buat mereka yang mungkin either pembeli pertama atau Ya, mungkin orang tua yang lagi dengar kemudian mereka bisa ngomong ke anaknya dan oke. sebagainya. Ada Ya, tips-tips yang pasti sederhana kecil nggak yang bisa dikasih? pertama, pandemi ini kan mengubah hidup kita dengan cara yang menurutku bukan hanya semata-mata ketika pandemi aja, tapi kayaknya setelah pandeminya selesai juga Ya, ada hal-hal yang permanen gitu. Kayak kita dulu aneh meeting betul. lewat Zoom, sekarang meeting lewat Zoom jadi nyaman. Apakah nanti Oh, pandemi selesai meeting Zoom akan ditiadakan? Aku rasa enggak, aku rasa kita akan tetap meeting digital juga karena udah ngerasain nyamannya. Jadi pola hidup kita berubah, jadi mungkin orang akan lebih banyak spend waktu kerjanya sebagian profesi tentunya tidak bisa, tapi ada profesi-profesi yang waktunya tadinya full di kantor jadi dibagi dengan di rumah. Jadi ini benar. membutuhkan spek rumah yang juga menurutku punya expose terhadap alam yang lebih baik gitu. Punya sirkulasi udara yang Hmm. lebih baik, udara terbuka, sinar matahari, Mhm. sehingga ketika kita lebih banyak bekerja dari rumah juga nggak sumpek, nggak stres gitu. Dan Betul, sebenarnya kalau betul. dibilang compact tadi ya, aku selalu percaya kalau aku bahkan pernah baca Aha, risetnya bahwa terutama buat keluarga kecil gitu, aha, sebenarnya rumah yang terlalu besar itu juga banyak negatifnya bahkan. Rumah yang terlalu besar itu aha, banyak aha. negatifnya antara dua yang aku menurutku masuk akal sekali. Yang pertama, rumah yang terlalu besar itu yang pasti akan membutuhkan lebih Aha. banyak waktu dan biaya untuk membersihkan. Itu sudah pasti ya kan. Itu Tepat sekali. lebih repot bersihinnya. Dari mulai cairan pel dan segala macamnya udah pasti akan lebih costly. Yang kedua, sebenarnya yang tadi Oke. Mira bilang, kalau rumah terlalu besar untuk keluarga kecil, maka komunikasi
kehangatan keluarga bisa jadi berubah karena kita jarang ketemu satu sama lain, masing-masing ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Jadi dengan punya tempat tinggal yang kompleks sebenarnya kita ngerasa kehangatan keluarga malah lebih terjaga. Kalau dari aku sih gitu. Asik. Asik banget. Makin kompak, makin deket gitu ya. Rangkulnya gampang gitu ya. Sentuhannya Iya. jadi, humannya itu jadi optimal Iya. banget gitu ya. Makin kompak, makin kompak. Merah ada. Silakan Amanda dipakai slogannya ya. Oke, Master People makin kompak, makin kompak gitu ya. Makin kompak, makin kompak. Dari Ernest nih. Mira ada tambahan tips-tips satu dua mungkin sebelum kita berpisah. Apa ya? Ya paling udah dikasih tahu juga sama Ernest. Yang penting rumah itu personal banget. Jadi nggak usah terlalu mikirin orang lain rumahnya kayak gimana. Kita harus kayak gitu. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah kebutuhan kami, kebutuhan kita masing-masing. Jadi nggak usah terlalu kayak aku baru dari rumah si ini, keren loh, ada ininya, ada ininya. Kalau kita nggak butuh ngapain gitu. Jadi mendingan apapun yang sesuai kebutuhan kita itu yang kita fasilitasi di rumah kita gitu. Oke, thank you banget. Aduh, ini menginspirasi sekali dengan kita dan terutama kita call-nya tuh Amesta People nih. Nah, thank you banget buat pembicaraan kita pada pagi hari ini. I really appreciate, it's an honor for me dan it's an honor dari kami Amesta Living untuk bisa IG live dengan Ernest dan Meira. Kita mendoakan seluruh kehidupan Ernest dan Meira itu ya kedepannya itu berkembang luar biasa, diberkati gitu ya. Dan dengar yang terakhir filmnya itu bisa sukses yang terakhir ya Desember Amin. ini kalau tidak salah. Terima kasih Pak Sony dan teman-teman semuanya sukses selalu buat teman-teman. Oke, terima kasih. Saya pamit. Ya, siapa tahu cocok. Thank you banget Ernest dan Meira, really appreciate. Salam sehat dari kami semua di Surabaya dari Amesta Living. Terima kasih. Oke, bye. Bye bye, thank you, really appreciate. Baik, kita barusan saja Amesta People. Kita barusan saja ketemu dengan salah satu pelaku industri kreatif Indonesia yang punya impact yang cukup besar dan mereka ini keluarga muda dan beberapa hal yang saya coba petik tadi adalah mereka sangat memperhatikan pertumbuhan keluarganya, interaksi dengan keluarganya dan mereka walaupun dari awal itu tidak mudah buat mereka katakanlah kontrak, kemudian apartemen sewa dan sebagainya harus ke Bali. Akhirnya mereka sekarang memilih sebuah rumah landed yang bisa compact, tidak harus besar, tidak harus luas sekali, karena ada banyak hal yang mungkin di area-area besar itu yang tidak terpakai, wasted gitu, tapi mereka bisa adaptasi di dalam sebuah rumah yang compact dan tempat yang bisa mereka bertumbuh tetap optimal dan mereka bisa kontribusi buat anak mereka dan pekerjaan mereka. Kebetulan mereka berdua kerjanya itu kita dengar tadi dari rumah. Dan salah satu yang penting juga adalah mereka mengambil keputusan. Mereka tadi bilang nekat dan maksa. Jadi orang sekaliber mereka pun mereka harus ambil keputusan. Dan itu mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari untuk Amesta People yang ada dan menyaksikan ini bisa meniru dan akhirnya mereka menuai keputusan yang dulu mereka ambil untuk memiliki rumah. Dan rumah itu bagi mereka itu sangat menyenangkan, homey, istilahnya mereka itu homey banget gitu. Punya pojok Lego katanya, bisa bermain dengan interaksi dengan anak-anaknya dan mereka bertumbuh dengan luar biasa. Hal-hal seperti itu saya rasa penting untuk Bapak Ibu bisa ambil dan petik. Dan kami dari Amesta Living meminta atau mengundang Bapak Ibu untuk like Instagram Amesta Living dan mengikuti semua activity yang ke depan yang akan terjadi. Jangan sampai ketinggalan karena activity apa aja itu yang akan terjadi Anda bisa mengupdate-nya itu di Instagram Amesta Living. Dan nanti kami ada di minggu depan itu kita ada mengundang Bapak Ibu untuk
datang ke kawasan kami. Di rumah contoh kita sudah ada 3 rumah contoh. Kemudian kawasan besar ini seperti tadi yang dibicarakan oleh Ernest, bahwa mereka secara kawasan itu mereka juga mempertimbangkan. Nah, hal-hal tersebut Anda bisa lihat di rumah contoh kami dan kawasan kami, dan kedekatannya kepada gampangnya jalan daripada infrastruktur itu membuat mereka menjadi inspirasi sehingga Amesta People bisa menjadi bagian dari Amesta Living yang ada. Saya undang setiap teman-teman semua Amesta People untuk bisa hadir di sana dan mengikuti setiap activity itu, sekali lagi di Instagram Live yang ada. Dan kami dari Amesta Living pada hari ini mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah join, mengikuti, dan kami, saya ingin Bapak Ibu membuktikan apa yang kami sedang lakukan di lapangan. Teman-teman customer, Amesta People bisa hubungi seluruh sales agent yang ada dan tanya ke mereka, karena mereka semua sudah tahu. Bapak Ibu kalau mendekati lokasi, beberapa informasi juga yang kita taruh di titik-titik tertentu di lokasi, dekat ke arah lokasi pun juga sudah kita berikan. Sedikit informasi aja, itu dekat dengan Mer dan Ower. Mer itu Middle East Ring Road dan Ower itu Outer East Ring Road, dan lokasi ini berada di 0 jalannya Ower, sehingga itu menjadi sebuah keuntungan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi sebuah investasi yang luar biasa juga bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Sony dari Profes, sangat menikmati acara IG Live pada hari ini, and I hope Amesta People semua terinspirasi dan menikmati, dan kami mengundang semua Bapak Ibu untuk hubungi kami segera, atau semua sales agent kami, dan datang ke lokasi dan menikmati semua yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu. Welcome to Amesta Living. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua.